Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sahabat fillah rahimani wa rahimakumullah, marilah di akhir pekan ini kita bermudzakarah bicara tentang pentingnya dakwah ala manhaj nubuwah wa khuruj fisabilillah. Sahabat fillah, kita dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini dengan umur yang sangat singkat, sangat sebentar. Namun dengan umur yang sangat singkat, sangat sebentar ini, sangat pendek ini, kita diperintahkan untuk mendapatkan dan membina akhirat kita yang selama-lamanya. Hendaknya kita jangan merasa menjadi orang Indonesia atau orang Jakarta atau orang Ponorogo. Tapi kita ini hendaknya berpikir bahwa diri kita ini adalah umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW adalah nabi yang terakhir yang dikirim untuk seluruh manusia di seluruh jagat raya ini hingga hari kiamat nanti. Adapun nabi-nabi terdahulu hanya dikirim untuk kaumnya saja atau di negaranya saja. Dan dikatakan kepada Nabi Isa alaihissalam, itu ada manusia kufur kepada Allah. Tapi Nabi Isa alaihissalam katakan, aku tidak diutus kepada orang tersebut. Aku diutus hanya kepada kaum Bani Israel. Dan kita ini adalah umatnya baginda Rasulullah SAW. Adapun Rasulullah Muhammad SAW telah wafat dan tak akan ada nabi lagi. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka risalah kenabian yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW harus tetap sampai kepada umat seluruh alam hingga hari kiamat. Maka dari itu, sahabat fillah, kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW mempunyai kewajiban untuk meneruskan tugas kenabian, tugas dakwah ilallah. Dan tugas dakwah ilallah ini harus tersampai kepada umat seluruh alam. Baik yang muda, yang tua, yang sakit, yang sembuh atau yang sehat, yang kaya, yang miskin, yang pejabat atau yang rakyat, laki-laki maupun perempuan, awam atau orang bodoh maupun yang pintar sekalipun, jadi sebagai umatnya Rasulullah SAW mempunyai kewajiban yang sama, yaitu meneruskan risalah kenabian, mendakwahkan agama Islam ke seluruh alam. Maka sahabat fillah, sekarang diri kita pertama-tama kali harus mohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kita telah lupa dan telah lalai meninggalkan tugas dakwah ini. Dan hari ini manusia menganggap petani adalah pekerjaannya, sopir taksi pekerjaannya, pedagang adalah pekerjaannya, bisnis adalah pekerjaannya, seorang dokter adalah pekerjaannya. Padahal kita umat baginda Rasulullah SAW yang sesungguhnya adalah kerja dakwah. Kerja kita adalah kerja dakwah, meneruskan risalah kenabian, mendakwahkan agama yang hak, agama yang benar ke seluruh alam.
Dan kita harus merasa kasihan kepada orang-orang Amerika, orang Eropa, orang Australia, orang Afrika, dan lain-lain yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak beriman kepada Rasul-Nya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Karena apabila mereka mati, maka mereka akan masuk ke dalam kubur dengan 99 ekor ular yang mematuhinya sampai hari kiamat. Selanjutnya akan disiksa abadi di dalam nerakanya Allah yang selama-lamanya. Maka sahabat fillah, hendaknya usaha dakwah ala manhaj nubuwah ini kita niatkan seperti yang Rasulullah SAW niatkan, yaitu untuk dakwah ke seluruh alam dan membawa usaha agama ini dengan kasih sayang, mahabbah, dan hikmah. Bila mana kita niatkan seperti niatnya baginda Rasulullah SAW, maka doa-doa kita, bicara dakwah kita, ibadah kita akan mendapatkan pahala untuk seluruh alam. Mendirikan sholat akan mendapatkan pahala, tetapi mengajak orang lain untuk mendirikan sholat akan mendapatkan pahala yang lebih besar, yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana kita buat kerja yang sama dengan kerjanya Rasulullah Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pertolongan kepada kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Rasulullah SAW, dan doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudahnya. Apabila ada orang yang menentang kita dalam usaha dakwah ini, maka sesungguhnya dia bukan menentang kita, tetapi menentang pekerjaan dakwah. Dan oleh Allah SWT akan diberikan dua keputusan, apakah dia akan diberikan hidayah atau petunjuk, atau bahkan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita jangan takut kepada siapapun, kepada apapun, dan hendaknya kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala harapan-harapan kita, keinginan kita. Sahabat fillah, maka kita hendaknya sampaikan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kepada seluruh manusia yang ada di seluruh jagat raya ini. Bila mana kita perbanyak bicarakan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan bicarakan kebesarannya Allah, dan kita buat halakoh-halakoh untuk meningkatkan iman dan takwa kita, dan membicarakan akhirat, membicarakan surga, dan membicarakan neraka sedetail-detailnya, dan memperbanyak taklim tentang keutamaan beramal, serta memperbanyak zikir dan doa, kemudian baru kita melaksanakan sholat, dan sholat kita akan mempunyai ruh yang sangat kuat. Sahabat fillah, mari kita sama-sama niatkan dalam diri kita untuk buat kerja dakwah yang sama dengan kerja dakwahnya Rasulullah Muhammad SAW, yaitu kerja dakwah menyampaikan kalimat iman, kalimat takwa kepada seumat seluruh alam, dan sampaikanlah risalah Rasulullah SAW hingga hari kiamat. Dengan begitu Allah SWT akan menolong kita, dan Allah SWT akan menyelesaikan masalah-masalah kita, memudahkan kita masuk surga insya Allah tanpa hisab, tanpa adab lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan akhir pekan ini, malam Ahad ini. Semoga Allah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya, dan memberikan kita keberkahan hidup di dunia yang sementara, dan akan dihidupkan Allah di akhirat yang selama-lamanya nanti. Billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.